Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Syiar Hikmah. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah besar akhir zaman yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis. Kisah ini mencakup kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, peran Raja Zulkarnain dalam membangun dinding pelindung, dan akhirnya, turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Semoga kisah ini bisa menambah iman kita dan menjadi peringatan akan tanda-tanda akhir zaman. Mari kita simak kisahnya sampai selesai. Akhir zaman merupakan masa yang digambarkan sebagai penuh dengan ujian dan cobaan sebelum datangnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan beberapa tanda besar, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan menghancurkan dan menguasai bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita tentang peristiwa ini sebagai salah satu peringatan bagi umat manusia. Tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan di dalam hadis dan Al-Quran bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan agar manusia mempersiapkan diri dan memperkuat keimanan. Selain Ya'juj dan Ma'juj, tanda besar lainnya adalah kedatangan Dajjal, Nabi Isa alaihi salam, serta masa damai yang akan datang setelah kehancuran besar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah tentang Raja Zulkarnain. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat kuat dan bijaksana. Suatu ketika, dalam perjalanannya, Raja Zulkarnain sampai di antara dua gunung di mana penduduknya merasa terancam oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta perlindungan dari Raja Zulkarnain agar terhindar dari kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Raja Zulkarnain setuju untuk membantu mereka. Dengan hikmah dan kekuatannya, ia memerintahkan untuk membangun dinding besar yang terbuat dari besi dan tembaga. Dinding ini berdiri tegak antara dua gunung sebagai penghalang agar Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar. Raja Zulkarnain menjelaskan kepada penduduk bahwa dinding ini hanya akan bertahan hingga waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, dinding tersebut akan runtuh, dan Ya'juj serta Ma'juj akan bebas menyebar. Dinding Zulkarnain mengajarkan kita pentingnya bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki batas waktu yang telah ditentukannya. Seiring berjalannya waktu, dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain perlahan-lahan melemah sesuai kehendak Allah. Ketika saatnya tiba, dinding tersebut akan hancur, dan Ya'juj serta Ma'juj akan keluar untuk menyebar di muka bumi. Kehadiran mereka menjadi sebuah ujian besar bagi umat manusia. Dalam hadis disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan. Mereka akan meminum air dari sungai, mengeringkan sumber daya, dan menghancurkan segala yang ada di depan mereka. Kemunculan mereka menjadi tanda besar bahwa akhir zaman semakin dekat. Hanya dengan izin Allah dan doa Nabi Isa alaihi salam, umat manusia akan terbebas dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj ini. Mereka akan dimusnahkan dengan cara yang hanya Allah yang mengetahui. Pada masa yang sama, ketika Ya'juj dan Ma'juj muncul, Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi. Kedatangan beliau merupakan salah satu tanda besar akhir zaman. Misi utama Nabi Isa adalah untuk mengalahkan Dajjal, yang dikenal sebagai fitnah terbesar bagi umat manusia. Setelah mengalahkan Dajjal, Nabi Isa akan memimpin umat manusia dan mengajarkan keadilan. Beliau akan berdoa kepada Allah agar menyelamatkan manusia dari kehancuran yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Allah akan mengabulkan doa tersebut dan mengirimkan penyakit yang akan memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Turunnya Nabi Isa mengingatkan kita akan kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman, dan betapa Nabi Isa akan menjadi sosok penyelamat di masa-masa penuh ujian. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan, Nabi Isa alaihi salam akan memimpin umat manusia dalam masa damai dan kemakmuran. Saat itu, bumi akan memancarkan berkahnya. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kelaparan, dan manusia akan hidup dalam kedamaian serta kesejahteraan. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa saat itu tidak akan ada ketakutan atau ancaman. Hewan liar akan hidup berdampingan dengan manusia, dan semua makhluk hidup dalam harmoni. Nabi Isa alaihi salam akan memimpin dengan penuh kebijaksanaan, dan dunia akan kembali menjadi tempat yang penuh berkah. Masa damai ini menjadi akhir dari ujian besar bagi umat manusia, dan juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas.
Kisah Yakjuj dan Makjuj, Raja Zulkarnain, dan Nabi Isa adalah peringatan bagi kita semua. Allah telah memberikan tanda-tanda sebagai bentuk kasih sayang agar kita dapat bersiap dan memperkuat iman. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang senantiasa beriman kepada Allah hingga akhir hayat kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.